Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anis Fuadah, MPDI, selaku dosen pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kerangka e-book yang berjudul Smart dan Ethical, secara seru belajar etika Pancasila di era digital. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda, khususnya siswa SMP yang termasuk dalam kelompok generasi milenial dan Gen Z. Dunia maya menjadi ruang baru bagi mereka untuk belajar komunikasi dan mengekspresikan diri mereka. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pula tantangan berupa penyalahgunaan media sosial, maraknya hoaks, cyberbullying, serta menurunnya sikap sopan santun dalam interaksi digital. Kondisi ini menuntut adanya pedoman etika yang jelas agar remaja tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak. Adapun terusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana Pancasila dapat dipahami sebagai sistem etika oleh siswa SMP tersebut, dan yang kedua apa saja nilai etika yang terkandung dalam setiap sila, dan yang ketiga bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya di dunia digital, dan yang terakhir apa tantangan dan pelanggaran etika yang sering terjadi pada remaja. Selanjutnya, tujuan penulisan e-book ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMP kelas 7 mengenai pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui pembahasan sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, penulis diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran siswa agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dunia maya. Selain itu, penulisan ini bertujuan membimbing siswa agar mampu menjadi kreator konten yang positif, menjaga persatuan dalam komunitas digital, serta membangun citra diri yang baik demi masyarakat. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, untuk menambah wawasan tentang nilai etika dalam Pancasila. Yang kedua, menjadi referensi pembelajaran yang mudah dipahami. Yang ketiga, mendorong penerapan nilai moral dalam kehidupan. Dan yang terakhir, membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kerangka per bab dalam e-book ini. Bab 1 yaitu dinamika digitalisasi dan realitas generasi digital. Fokus utama bab 1 ini membangun kesadaran bahwa perilaku di ruang cyber adalah cerminan karakter bangsa, sehingga kita perlu bertransformasi menjadi pelajar Pancasila yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital. Selanjutnya, bab 2 dengan judul Jadi Anak Indonesia yang Keren di Dunia Maya. Fokus utama bab 2 ini menginternalisasi nilai Pancasila sebagai kompas digital dan filter moral untuk mentransformasi perilaku generasi Z menjadi pelajar Pancasila yang cerdas, berempati, dan berintegritas di ruang cyber. Selanjutnya, bab ketiga dengan judul Cara Aman dari Ombak Jahat di Internet. Fokus utama bab 3 ini membekali diri dengan kemampuan literasi digital sebagai kunci keamanan di tengah arus informasi guna memutus rantai hoaks dan cyberbullying, serta membangun kesadaran hukum atau undang-undang IT demi menjaga masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Baik, saya akan lanjut menjelaskan kerangka pada bab 4 yang kami ambil judulnya tentang jadi content creator yang Pancasilais. Pada bab 4 ini, kami menekankan bahwa siswa tidak hanya menjadi konsumen media digital, tetapi juga sebagai produsen konten yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada aspek kreativitas digital, siswa diarahkan untuk mampu membuat konten seperti video di TikTok, tulisan, atau desain yang menarik, namun tetap memperhatikan norma kesopanan dan etika. Yang kedua itu terkait etika berbagi. Siswa perlu memahami pentingnya menghargai hak cipta. Artinya, mereka tidak boleh sembarangan mengambil atau menyebarkan karya orang lain, video orang lain tanpa izin, sehingga tetap menjunjung keadilan. Nah, yang ketiga itu pada bab ini menjelaskan tentang penyebaran kebaikan. Siswa didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye positif, seperti konten edukatif, motivasi, atau ajakan berbuat kebaikan. Ke bab 5, yaitu dengan judul kolaborasi dan kerjasama di dunia virtual. Yang pertama itu belajar kelompok digital. Siswa diajarkan cara berkolaborasi menggunakan platform seperti Zoom Meeting atau grup diskusi dengan tetap menghargai pendapat sesama temannya, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga etika komunikasinya. Dan yang kedua itu aspek anti sara di komunitas. Siswa dibekali pemahaman untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan, khususnya dalam komunitas online seperti game atau forum lainnya. Dan yang ketiga itu aspek gotong royong. Dan yang terakhir itu ada bab 6 dengan judul Masa Depanmu di Tangan Jempolmu. Pada bab 6 ini merupakan bagian penutup yang menaikkan perilaku digital siswa dengan masa depan mereka. Yang pertama itu ada aspek personal branding. Jadi di sini siswa diarahkan untuk membangun citra diri yang positif di media sosial karena hal tersebut dapat memengaruhi peluang mereka di masa depan, seperti pendidikan maupun karir mereka nanti. Dan yang kedua itu aspek kesehatan mental digital, yaitu siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya mengatur waktu penggunaan gadget agar tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun psikologis mereka. Dan yang ketiga itu ada aspek janji pelajar digital, yaitu siswa diajak membuat komitmen bersama untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, cerdas, dan berakhlak. Selanjutnya itu kesimpulannya,
Pancasila menjadi relevan sebagai sistem etika di era digital. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata maupun dunia maya. Dan remaja SMP perlu menjadi konten kreator positif, menjaga persatuan dan membangun masa depan dengan etika digital. Selanjutnya, rekomendasi yaitu integrasi materi Pancasila dengan pendidikan digital di sekolah, pelatihan kreator konten etis untuk siswa SMP, penguatan kolaborasi guru, orang tua, dan komunitas digital, dan penelitian lanjutan tentang etika Pancasila dalam media sosial remaja. Baik, itu saja presentasi dari kami pada pagi hari yang cerah ini. Saya Nadira Sifaura dan teman saya, Wahyu Adoya. kami dari kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.